Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita kemukakan kali ini adalah tokoh politik yang nyinyir dan kritik kosong kepada Presiden Jokowi. Seperti biasa, sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, sejak Jokowi maju sebagai calon presiden dan dilantik jadi presiden RI, hingga kini kurang 14 bulan masa jabatannya, tidak pernah lepas dari fitnahan, cacian, makian, hinaan, kritik kosong dari beberapa orang yang menyebut diri sebagai tokoh publik atau setidaknya menganggap diri sebagai tokoh publik. Mereka itu terdiri dari pengamat politik, pengamat ekonomi, politisi, mantan pejabat, pengusaha, mantan guru besar, mantan jenderal, tokoh agama, bahkan mantan wakil presiden dan mantan presiden. Fitnahan, cacian makian, hinaan, kritik kosong tersebut ditujukan kepada pribadi, keluarga, dan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Jokowi. Sederetan tokoh-tokoh itu sering bermunculan di media massa dan berbagai platform media sosial, antara lain Fadly John, Fachri Hamzah, Mardhani Alisera, Ratna Sarumpait, Said Didu, Neno Warisman, Prabowo, Rocky Gerung, Rizal Ramli, Syahganda, Din Samsudin, Gatot Nurmantio, Repli Harun, Egy Sujana, Mataliti, Rizik Sihab, MH Ainum Najib, Novel Bamukmin, Bahar Smith, Abdul Somad, Amin Rais, Yusuf Kala, SBY, Denny Indrayana, Anies Baswedan, AHY, dan sebagainya. Namun, ada beberapa di antaranya sudah tobat dan menyadari kesalahan atas tindakannya, seperti Fachri Hamzah, Prabowo, dan Mataliti. Sikap dan perilaku serta tindakan Presiden Jokowi merespon semua fitnahan, cacian, makian, hinaan, nyinyiran, kritik kosong dengan tetap diam, tersenyum, berdoa, bekerja, membuat kebijakan-kebijakan, melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, berdekatan dengan rakyat kecil, memperhatikan kebutuhan rakyat kecil, mengawal kesatuan dan persatuan bangsa, membangun infrastruktur di seluruh wilayah Kepulauan Nusantara. Tidak sedikit pun respon Presiden Jokowi menunjukkan kecewa, tersinggung, marah kepada mereka. Kita sebagai rakyat kecil yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara sangat kagum dan hormat serta berterima kasih kepada Presiden Jokowi.
dan kita bersama Presiden menganggap mereka sampah dan pembual kosong. Isi otak, perasaan, jiwa dan nurani mereka hanya berisi kesombongan, kedengkian, keirihatian, kebencian, keegoisan, dan memecah belah masyarakat serta anti-demokrasi. Mereka melakukan fitnahan, cacian, makian, hinaan, nyinyiran, kritikan kosong, karena salah duga atas kemampuan dan kemauan Presiden untuk pro rakyat dan dekat dengan rakyat. Mereka underestimate pada kapabilitas kepemimpinan Presiden Jokowi. Kebijakan-kebijakan strategis yang diberlakukan Presiden Jokowi mengusik kepentingan mereka, antara lain pembubaran Petrol, pengambil alihan saham Freeport, pengambil alihan Blok Rokan, Blok Mahakam, pembangunan smelter, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, kereta api cepat, pembangunan LRT, MRT, revitalisasi dan restrukturisasi BUMN, penyeragaman harga-harga di Indonesia Timur, Tengah, Barat, sertifikasi tanah untuk rakyat dan masyarakat adat, hilirisasi dan pengolahan hasil tambang seperti nikel, bauksit, timah, pemberlakuan aturan ketat atas perikanan, kehutanan, perkebunan sawit, batu bara, gas, panas bumi, pengampunan pajak, pengembalian piutang negara dari para penjahat keuangan negara, pembukaan kembali kasus-kasus mega korupsi masa lalu, membuka jalan kerjasama pengembalian uang hasil kejahatan di luar negeri, pemberlakuan digitalisasi proyek-proyek APBN, pembubaran organisasi HTI, organisasi FPI, kebijakan keras atas radikalisme, terorisme, dan intolerantisme. Di sisi lain, Presiden Jokowi memperlakukan kebijakan-kebijakan afirmatif untuk kepentingan rakyat kecil seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pelajar, pemberlakuan keluarga sejahtera, bantuan sosial BBM, kredit usaha rakyat, kredit UMKM, BPJS, penyediaan beasiswa dan penelitian yang terus meningkat setiap tahun APBN, dana desa yang besar yang terus meningkat setiap tahun APBN. Juga Presiden memperlakukan kebijakan ketersediaan bahan pokok dan jaminan harga, di mana inflasi terjaga rendah, pembangunan pasar tradisional secara besar-besaran, pembangunan listrik desa di semua daerah terpencil, pembangunan jaringan internet ke desa-desa terpencil. Untuk penyerapan lapangan kerja yang jumlahnya sangat besar dari rakyat kecil, Presiden Jokowi memberlakukan Omnibus Law yang ramah investasi dan perizinan yang cepat dan transparan serta murah, sehingga investor dalam dan luar negeri jumlahnya semakin besar setiap tahun. Dan satu kebijakan spektakuler yang diberlakukan Presiden Jokowi untuk menyikapi pandemi COVID-19
yang melanda dunia adalah tidak memberlakukan lockdown sekaligus mengimpor vaksin besar-besaran, sehingga perekonomian rakyat masih dapat berputar untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Kebijakan ini tidak hanya disyukuri oleh rakyat kecil Indonesia, tetapi dikagumi oleh masyarakat dunia atas keberhasilan Indonesia. Saat ini, Presiden Jokowi atas semua kerja keras, kerja cerdas, kerja berani, memberlakukan kebijakan-kebijakan telah membuat 82% rakyat Indonesia memuji dan merasa puas. Bahkan Presiden Jokowi dikagumi oleh masyarakat banyak negara, dipuji oleh banyak pemimpin negara atas keberhasilannya memimpin Indonesia. Sehingga Presiden Jokowi kini menjadi presiden terpopuler di dunia. Ini adalah jawaban telak kepada para sampah pemecah belah bangsa yang tak henti-hentinya melakukan fitnahan, cacian, makian, hinaan, nyinyiran, dan kritik kosong. Teruslah bekerja Bapak Presiden untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Kami rakyat kecil selalu berdoa dan bersama Bapak agar Bapak sehat menjalankan tugas secara paripurna hingga akhir. Opini kebangsaan. Setiap orang sebagai warga negara, apapun status dan kedudukannya dalam masyarakat, perlu dewasa dan terukur menghargai dan menghormati Presiden Republik Indonesia yang terpilih secara demokratis. Fitnah, caci maki, hinaan, kritikan kosong adalah perilaku sampah yang dapat membuat masyarakat terpecah belah. Setiap warga negara harus memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik tokoh publik yang nyinyir dan kritik kosong kepada Presiden Jokowi. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.